Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin, malam yang ke-12 dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 23 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Fadilat Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-60, yaitu bab majaa fi munkiril qadar, tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Dan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam buku terjemahannya, halaman 182. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa fil musnadi wa sunani 'an ibn Dailami qala ataitu Ubay bin Ka'b faqultu fi nafsi syai'un min al-qadari fahaddithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Faqala law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna man asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadha lakunta min ahli an-nar. Qala fa ataitu Abdullah bin Mas'udin wa Hudzaifah bin al-Yamani wa Zaid ibn Thabitin fakulluhum haddatsani bimithli dzalik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahihun rawahul Hakim fi sahihi. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam bab orang-orang yang mengingkari takdir. Tadi disebutkan, diriwayatkan dalam musnad dan sunan. Musnad yang dimaksud adalah yaitu musnad Imam Ahmad rahimahullah, dan as-sunan artinya kitab sunan, kitab yang menyebutkan hadis-hadis dari hukum-hukum fikih. Dan biasanya kitab sunan dikembalikan kepada 4 kitab sunan: Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Diriwayatkan dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami namanya adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dan beliau kunyahnya adalah Abu Busr. Kunyahnya adalah Abu Busr. Dan beliau termasuk kibarut tabi'in.
seorang tabi'i yang melihat sahabat Nabi beriman dan mati dalam keimanan, dan melihat sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua, disebut dengan kibarut tabi'in. Bapak beliau adalah Fairuz, adalah seorang Ad-Dailami, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Fairuz, beliau bertemu dengan sekelompok dari para sahabat Nabi. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami seorang yang sangat perhatian akan keselamatan akidahnya. Nah, kemudian di sini disebutkan dari Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami sebagaimana sudah saya sebutkan yaitu Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Ia menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang mulia, bernama Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ubay bin Ka'ab al-Ansari al-Khazraji. Kunyahnya adalah Abul Munzir. Dan beliau termasuk daripada pemimpin para sahabat dari kaum Ansar. Pemimpin para sahabat dari kaum Ansar. Dan beliau termasuk kibar ulama sahabah. Ulama-ulama sahabat Nabi yang mulia. Pembesar para ulama dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti Al-Aqabah. Al-Aqabah artinya perjanjian Aqabah yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dari penduduk kota Madinah. Beliau juga mengikuti perang Badar. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Dan termasuk para sahabat Nabi yang paling masyhur di dalam bacaan Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'uhum li kitabillah." Aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'ab. Yang paling paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Terhadap Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang banyak yang menulis wahyu. Ubay bin Ka'ab adalah termasuk sahabat Nabi yang menulis wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami bermaksud menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena beliau bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran, akan tetapi beliau adalah seorang alim dengan terhadap Al-Quran, As-Sunnah, dan juga bagus akidahnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab wafat pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah takdir. Keraguan di dalam diri tentang masalah takdir. Yang dimaksud dengan keraguan di sini adalah bahwa Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami beliau senantiasa ragu tentang takdir. Apakah takdir tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu yang disebut dengan keraguan di dalam masalah takdir. Kemudian setelah itu disebutkan di sini, maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis
dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, beliau meminta agar diberikan hadis tentang takdir sehingga beliau tenang. Kemudian maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, barang siap seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada qadar atau takdir. Kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedang kalau kamu mati tidak dalam keyakinan ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan arti hadis ini insya Allah bisa dipahami bahwa di dalam hadis ini Ubay bin Ka'ab berkata, kalau ada seseorang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Kenapa disebutkan Uhud di sini? Karena orang tahu besarnya Uhud. Orang mengetahui bagaimana Uhud tersebut. Makanya disebutkan sebagai permisalan. Dan itu sering di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutlah gunung Uhud. Kalau ada kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada takdir. Ini ancaman bagi yang tidak beriman kepada takdir, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak amalannya, seperti bersedekah sebesar gunung Uhud. Kemudian termasuk daripada beriman kepada takdir adalah kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu maka tidak akan pernah meleset. Baik itu kebaikan ataupun itu keburukan. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kamu mati tidak dalam keyakinan ini, maksudnya tidak beriman kepada takdir, semuanya sudah ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian semuanya terjadi atas kehendak Allah, semuanya terjadi atas ciptaan Allah. Siapa yang tidak beriman seperti ini, maka pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Kata Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami atau Ibnu Dailami, selanjutnya, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau termasuk daripada As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan beliau termasuk pembesar sahabat Nabi, para ulamanya dan para ahli fikihnya, dan para ahli baca Al-Qur'annya. Dan beliau senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW sampai beliau menjadi pembantunya saat safar ataupun saat muqim. Saat safar ataupun saat muqim. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bacaan Al-Qur'annya, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi 'abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana murni sebagaimana diturunkan,
maka bacalah sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan pakar baca Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan dan jasa yang besar dalam penyebaran ilmu agama Islam dan juga penyebaran ilmu fikih di kota Kufah di negeri Irak. Dan banyak sekali murid-murid beliau dari kalangan tabi'in. Di antaranya Masruq rahimahullah. Kemudian Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Nah, Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami sesudah diberitahukan oleh Ubay bin Ka'ab hadis tentang takdir, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa itu Hudzaifah ibnul Yaman? Nama lengkapnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman ibni Jabir Al-Absi. Hudzaifah ibnul Yaman ibni Jabir Al-Absi. Dan beliau termasuk daripada pembesar para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan secara rahasia kepada Hudzaifah ibnul Yaman nama-nama orang-orang munafik. Nama-nama orang-orang munafik. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu syadidul inayah bi ma'rifatil fitan wasyarr wa asbabil inhiraf. Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan perhatiannya terhadap keadaan-keadaan genting yang menghancurkan nanti di hari kiamat. Kemudian sebab-sebab penyimpangan, kemudian sebab-sebab keburukan. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang terdahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku akan bertanya kepada beliau tentang keburukan. Karena takut keburukan tersebut akan menimpaku. Muttafaqun alaih. Ini adalah salah satu sikap dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau lebih banyak bertanya tentang keburukan. Apa saja yang menghancurkan umat. Daripada bertanya tentang hal-hal yang lainnya. Dan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan, aku pun mendatangi Abdullah Mas'ud, sudah saya jelaskan, Hudzaifah bin Al-Yaman, ya. Kemudian Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit adalah Zaid ibn Thabit ibn Dhahhak Al-Ansari Al-Khazraji. Sahabat Nabi dari kaum Ansar dan dari suku Khazraj. Kunyahnya adalah Abu Sa'id. Kunyah jadi Zaid ibn Thabit adalah Abu Sa'id. Kemudian beliau juga mempunyai kunyah yang lain yaitu Abu Kharijah. Abu Kharijah radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk ulama, pembesar ulama dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau termasuk daripada penulis wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang paling pandai dari para sahabat Nabi dengan ilmu faraid, pembagian harta waris. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aqraduhum Zaid ibn Thabit. Dan yang paling banyak membebaskan hutang adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Atau yang paling pintar ilmu pembagian harta waris adalah Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit termasuk mempunyai keistimewaan yang besar. Di antaranya mengumpulkan Al-Quran.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi khalifah, beliau memberikan tugas kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran setelah peperangan Yamamah. Karena di peperangan Yamamah banyak para sahabat Nabi yang ahli baca Al-Quran terbunuh. Kemudian Zaid bin Thabit juga mempunyai peran dalam penulisan wahyu di mushaf pada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit wafat pada tahun 45 Hijriah. Nah, inilah hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita kembali mempelajari apa yang sudah kita sebutkan tadi. Di dalam hadis ini Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami mendapati di dalam dirinya keraguan-raguan dan juga kegoncangan tentang masalah takdir. Maka beliau ingin meminta kejelasan kepada ahlinya dan mengambil ilmu dari sumbernya. Maka beliau bertanya kepada sebagian ahli baca Al-Quran dari para sahabat Nabi dan para ulama-ulama para sahabat Nabi. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Dan mereka menjawab bahwasanya takdir Allah sudah ditetapkan. Nasib manusia sudah ditetapkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan takdir dan beriman kepada takdir. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya tidak akan diterima sebuah amal apapun yang tidak beriman kepada takdir. Meskipun bagus amalannya, banyak amalannya. Karena yang mengingkari takdir maka dia tidak bertakwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhlas. Syarhan li kalimatin fi nafsi syai'un min al-qadari ay syakkun wa tirabun yuaddi ila syakkin fihi aw juhdin lahu hatta tu'mina bil qadari ay hatta tusaddiqa bi anna al-khaira wasyarra muqaddarun min Allah ta'ala. Law mutta ala ghairi hadha law mutta ala ghairil imani bil qadari. Asy-syarhul ijmali. Yukhbiruna Ibnu Dailami annahu waqa'a fi nafsihi syakkun wa tirabun fi mawdu'il qadar. Fa arada an yastawdiha al-amr min ahlihi wa ya'khudha al-ilma min masdarihi fasala ba'da qurra'is sahabah wa ulama'ihim. Wa hum Ubay bin Ka'b wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit. Wa annahum ajabuhu bima yuthbitul qada' wal qadara khairahu wa syarruhu mustanidaini fi dzalika illa ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddaraini annahu la yuqbalu amalu man lam yu'min bi qada'illah wa qadrihi wa in hasuna amaluhu wa kathura li anna man ankara al qadara ghairu muttaqin wallahu la yuqbalu illa minal muttaqin. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami atau yang disebut dengan Ibnu Dailami mengabarkan kepada kita bahwa di dalam dirinya pernah muncul keraguan dan kegoncangan mengenai masalah takdir, yaitu apakah semuanya memang sudah ditakdirkan, apakah semuanya memang sudah ditentukan atau tidak. Beliau ada sesuatu di dalam dirinya. Karena itu beliau Ibnu Dailami ingin mendapatkan penjelasan yang benar dari ahlinya dan mengambil ilmu dari sumbernya. Maka beliau bertanya kepada beberapa ahli baca Al-Quran dan ulama di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit.
Mereka menjawab dengan keterangan yang menetapkan adanya qada dan qadar. Bahwa semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah ditakdirkan, baik maupun buruknya. Dengan bersandar kepada keterangan yang sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menegaskan bahwa amal orang yang tidak beriman kepada qadar dan kepada qada dan qadarnya Allah tidak akan pernah diterima. Yang tidak percaya kepada takdir, amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalnya baik ataupun banyak, sebab orang yang mengingkari takdir bukanlah orang yang bertakwa. Sedangkan Allah hanya menerima amal dari orang-orang bertakwa. Baik. Iqra al-fawaid. Al-fawaid al-ula wujubu su'ali ahli al-ilmi amma khufiya hukmuh. Al-thaniyah sa'atu fiqhi sahabati wa ilmihim radhiyallahu anhum. Al-thalithah kufru munkaril qadar. Al-rabi'ah al-a'malu bi khawatimiha. Baik. Di sini ada semacam faedah-faedah disebutkan oleh beliau. Wujubu su'ali ahli ilm amma khafiya hukm. Wajib bertanya kepada para ulama tentang apa yang tersembunyi dari hukum. Maksudnya adalah apabila seorang muslim memiliki sebuah perkara yang menyulitkannya untuk memahaminya dari perkara-perkara agama, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, maka dia tidak diperbolehkan untuk membangun akidahnya di atas keraguan-raguan dan di atas hayalan. Ya, tidak boleh dia berbicara tanpa ilmu, akan tetapi dia kembalikan keraguan-raguannya dengan bertanya kepada para ulama yang dalam ilmunya. Nah, ini jadi ada sebagian orang tuh kadang-kadang dia belum tahu pasti, tapi ya sudah dia anggap oh mungkin maksudnya begini. Ya sudah dia pahami, dia anggap seperti itu. Dari mulai kecil dia seperti itu. Dia tidak pernah bertanya kepada orang yang ahli agama. Nah, ini keliru. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan ini jelas sekali dalam hadis, dalam kisah Ibnu Dailami, bahwa beliau mengatakan fi nafsi syai'un minal qadar. Di dalam diriku ada sesuatu yang ingin aku tanyakan tentang takdir. Yang paling utama adalah apabila ada syubhat, maka jangan dibiarkan di dalam hati, ya. Jangan sampai akalnya yang menghukumi atas dalil-dalil tersebut. Akan tetapi hendaklah dia pergi kepada para ulama. Ya, para ulama sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Dailami. Beliau pergi kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, maka pada saat itu dia kembali kepada ilmu agama, kepada ahli ilmu agama. Jadi boleh dikatakan apabila ada syubhat di dalam kalbu, maka obatnya adalah bertanya kepada ahli ilmu agama. Ya. Taib. Kemudian faedah yang kedua yaitu sa'atu fiqhi sahabah wa ilmihim radhiyallahu anhu. Yang artinya luasnya pemahaman para sahabat dan juga ilmu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah bahwa hadis ini menunjukkan akan agungnya ilmunya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pemahaman fikihnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Terkhusus di dalam perkara-perkara akidah. Terkhusus di dalam perkara-perkara akidah. Maka Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami bertanya kepada sejumlah orang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan rata-rata jawaban mereka sama, yaitu menetapkan pokok yang agung ini, yaitu beriman kepada takdir. Bahwa beriman kepada takdir salah satu pokok dasar dari pokok-pokok dasar agama Islam dan pokok-pokok keimanan. Dan bahwa apa yang menimpa seorang hamba yang sudah ditakdirkan tidak akan pernah meleset. Dan apa yang
belum menimpa seorang hamba karena belum takdirnya tidak akan pernah mengenainya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa harus bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Allah tidak mungkin memuji orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Generasi pertama dari kaum muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, makanya yang menjadi standar pemahaman adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah termasuk daripada pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fahmul kitabi was sunnati ala fahmi sahabah radhiyallahu anhum wa khasatan abwabul i'tiqad. Memahami Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, terkhusus di dalam perkara-perkara akidah. Nah, kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari riwayat tersebut adalah kafirnya orang-orang yang mengingkari takdir. Kafirnya orang-orang yang mengingkari takdir. Dan ini adalah termasuk dari faedah yang paling penting dalam hadis yang kita baca tadi. Bahwa beriman kepada takdir termasuk rukun dari rukun-rukun iman. Beriman kepada takdir termasuk rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril ditanya tentang iman. Beliau bersabda, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itulah Ubay bin Ka'ab berkata kepada Ibnu Dailami, Abdullah bin Fayruz ad-Dailami, bahwa jikalau engkau mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar." Ini perkataan Ubay bin Ka'ab. Kalau seandainya engkau meninggal di atas selain keyakinan ini, yaitu menolak, mengingkari, beriman kepada takdir, maka engkau akan pasti menjadi penghuni neraka. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus dirinci, ya, bahwa kekufuran bagi orang-orang yang mengingkari takdir. Di sini harus dirinci bahwa tidak setiap kesalahan atau syubhat di dalam sebagian hal-hal yang rinci di dalam masalah takdir, maka berarti orangnya dihukumi sebagai orang yang kafir. Tidak demikian, ya. Artinya kalau salah di dalam memahami takdir, kemudian karena syubhat ada, maka tidak langsung dihukumi sebagai kafir. Ya. Yang dihukumi sebagai kafir adalah siapa yang menolak adanya takdir. Siapa yang menolak adanya takdir. Contoh misalkan ada orang yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Nah, ini tidak boleh. Dan ini kekufuran. Atau ada yang mengatakan bahwa perkara-perkara terjadi secara tiba-tiba, tanpa ilmu pengetahuan Allah, tanpa kehendak Allah, dan tanpa ciptaan Allah. Maka ini adalah mengingkari pokok dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu mengingkari takdir. Dan inilah orang kafir. Adapun barang siapa yang beriman kepada takdir, kemudian dia salah di dalam memahami atau mengungkapkan sesuatu tentang takdir, maka di sini harus dirinci. Apakah dia sudah diiqamatul hujjah, sudah ditegakkan hujjah atasnya sehingga dia menolak takdir, ataukah dia punya syubhat sehingga dia menolak takdir. Ya.
Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perbedaan antara menghukumi atas ucapan dan keyakinan bahwasanya itulah kekufuran dan menghukumi seseorang tertentu, ya, maka itu adalah kekufuran. Jadi yang kita bicarakan selalu adalah permasalahan fikihnya, bukan permasalahan orangnya. Nah, kemudian setelah itu yang keempat adalah al-a'malu bi khawatimiha. Faedah yang keempat dari riwayat ini adalah bahwa amalan sesuai dengan akhirnya. Amalan sesuai dengan akhirnya. Apa maksudnya? Bahwa yang menjadi ukuran adalah dengan apa seorang manusia mengakhiri hidupnya. Yang menjadi ukuran adalah dengan apa seorang manusia mengingkari hidupnya ataupun mengakhiri hidupnya, maksud saya. Taib. Oleh sebab itulah disebutkan tadi dalam hadis, walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Kalau engkau mati di atas selain keyakinan ini, yaitu beriman kepada takdir, engkau tidak percaya kepada takdir, maka niscaya engkau akan menjadi penghuni neraka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sama dengan faedah yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Kadang seorang manusia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan bid'ah atau kemudian dia bermaksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadanya dan dia bertaubat sebelum matinya. Maka pada saat itu hukumnya tidak seperti hukum orang yang ngeyel di dalam kebatilan. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh maghrur, tertipu dengan penampilan luar seseorang. Ya, tidak boleh. Kita hanya memohon kepada Allah agar orang tersebut mempunyai ketetapan di dalam iman, mempunyai husnul khatimah. Ya. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini semuanya untuk menjauhkan dari syubhat-syubhat. Nah, itu kira-kira yang bisa dipelajari. Kemudian setelah itu iqra insya. Munasabatul hadis lil bab. Adzan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabatul hadis lil bab, haitsu dalla al haditsu ala kufri man ankara al qadar. Baik, hubungan hadis dengan bab kita, apa hubungannya hadis yang barusan kita baca dari Ibnu Dailami dengan bab, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kufurnya orang yang mengingkari takdir. Dan ingat, yang mengingkari takdir maksudnya adalah orang yang mengingkari bahwa Allah Maha mengetahui ketetapan seluruh makhluk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sudah tetap atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mengingkari takdir berarti dia kufur karena mengingkari kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Munasabatul hadis lit tauhid. Munasabatul hadis lit tauhid, haitsu dalla al haditsu ala kufri man ankara al qadara li'anna dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Apa hubungan hadis ini dengan perkara tauhid? Hadis ini menunjukkan bahwa kufurnya orang mengingkari takdir. Disebabkan kenapa? Karena dia mensyirikkan Allah dengan selain Allah, mensyirikkan Allah dengan selain Allah dalam perkara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini,
Kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sehingga hamba itu berbuat baru Allah tahu. Allah tidak punya kehendak atas perbuatan hamba. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Ini kufur. Karena berarti ada yang maha mengatur selain Allah. Berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu rububiyah. Ya, makanya yang mengingkari takdir berarti kafir karena dia mensyirikkan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab yang ke-60. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bab yang ke-61 pada pertemuan yang akan datang. Dan saya punya target insyaallah Subhanahu wa taala bulan September ini kita bisa menyelesaikan kitab tauhid kita. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya kalau sudah selesai kita istirahat dulu. Nah, silakan. Ada yang ingin bertanya? Yang nonton saya juga boleh kalau ingin bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, mungkin ulun termasuk yang sering bertanya dalam kajian kadar ini. Mohon maaf sebelumnya, karena mungkin untuk kejelasan. Tapi yang tadi ada menekankan, tanyakanlah kepada orang yang mengetahui. Mengenai bab ini, qadar ini memang sangat Ustaz, sangat artinya pemahamannya bagi ulun sangat sulit juga kalau dipahami. Tetapi ulun menghendaki dengan pertanyaan ini akan lebih memperjelas dan meningkatkan keimanan ulun, terutama ulun. Qadar yang pian jelaskan dari beberapa kajian yang ulun ikuti, itu ada yang terganjal begini Ustaz. Apakah iman kepada qadar ini kadar yang terlihat pada saat kita menjalani kehidupan sampai akhir hayat? Karena kadar yang seterusnya di akhirat kan kita tidak mengetahui. Artinya sesuatu apapun yang terjadi, buruk atau baik yang kita jalani itu adalah kita imani. Misalnya salah satu mungkin kita di antara kita mempunyai anak, Ustaz. Kita menginginkan anak ini adalah anak yang soleh gitu. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan anak yang kita selalu doakan itu bertentangan dengan yang keinginan kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu sesuatu, Ustaz. Nah ini dengan ini kita melakukan suatu doa yang mungkin sudah diajarkan oleh Rasulullah, ada yang diajarkan Rasulullah melalui sabda-sabdanya, ada juga doa itu ada di Al-Quran. Kita maksimalkan doa itu maksimal semungkin, sedapat mungkin. Tetapi kenyataannya anak itu pun tetap dengan tidak yang kita harapkan. Nah takdir yang kita imani tentang anak ini, itu kan takdir yang kita lihat di saat kita, mungkin saat kita hidup. Nah selanjutnya kita tidak tahu mengetahui. Jadi maksud apakah takdir itu yang kita imani itu di saat kita, masa kita hidup aja, masa akhir kan tidak tahu. Setelah kita meninggal pun anak ini takdirnya dimana tidak tahu. Nah keimanan ini yang mengesimkan saya itu, apakah batas pada saat kehidupan kita aja bagaimana, ini takdir, memang sudah takdir Allah, buruk takdir Allah, baik takdir Allah. Dengan bersikap yang seperti ini berarti kita sudah sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Apakah ini maksud demikian Ustaz? Terima kasih. Yang dimaksud demikian. Ya, yang dimaksud demikian. Selesai kan?
Coba sekarang, saya ingin bertanya. Daripada Bapak bertanya, saya ingin bertanya juga. Kasih mic-nya ke Bapak. Dari takdir yang kita pelajari, apa 4 tingkatan takdir yang sudah kita pelajari? Karena begini, saya ingin ngajarin Bapak ilmu yang setelah itu Bapak tidak akan bingung tentang takdir. Percuma kalau seandainya Bapak berpekan-pekan kita pelajari, kemudian Bapak tidak punya dasar keimanan tentang takdir. Bapak akan mencari masalah, kira-kira jawabannya ini beginikah ya? Permasalahan ini jawabannya beginikah ya? Makanya saya ingin nanya dulu sama Bapak. Apa 4 tingkatan beriman kepada takdir sehingga keimanan kita sempurna? Beriman kepada takdir. Saya jawab. Sesuai yang saya ajarkan kepada Bapak ya. Jangan mungkin. sesuai dengan yang Bapak tadi kita sudah sebutkan pemahaman. Ada sebagian orang memahami sesuatu, apa yang ada di otaknya itu yang ditetapkan. Enggak, yang diajarkan oleh ustadznya itu yang dipahami. Nah, saya mencoba menjawab. Yang pertama bahwa artinya Allah itu mempunyai ilmu tentang itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Allah mempunyai ilmu. Allah mempunyai ilmu itu, Allah itu maha kuasa. Kalau menurut saya maha kuasa, dia mengetahui sesuatu apa yang diciptakannya, dan dia berkehendak terhadap apa yang diciptakannya. Belum, jangan sampai ke situ dulu. Apa yang dimaksud Allah berilmu? Allah berilmu, kalau menurut ulun, kalau salah ya tidak apa-apa Ustaz ya. Enggak apa-apa, salah tidak akan kita apa-apakan. Allah yang berilmu itu artinya Allah mengetahui secara keseluruhan apa yang diinginkannya, dan dia mengetahui apa yang diciptakannya itu. Dan dia mengetahui juga tentang sudah ditetapkannya tentang takdir seseorang tuh ilmu. Gini, berarti poin pertama Bapak masih kurang pemahamannya. Allah mempunyai ilmu terhadap segala sesuatu. Maksudnya ilmu pengetahuan Allah ini tidak ada batasan. Tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Ilmu Allah itu azali atas segala sesuatu. Dan atas segala waktu, atas segala tempat. Apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahui. Paham Pak? Baik. Yang kedua, bahwa semua yang akan kita lalui itu sudah dicatatkan, sudah tercatat dalam. Berdasarkan ilmu tadi, berdasarkan ilmu yang tadi tanpa ada batasan tadi, Allah menulis takdir. Di mana Allah tulis? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan Allah tulis? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti anak ini di dunia baik, anak ini di dunia buruk, anak ini didoakan oleh orang tuanya, tapi tetap saja dia buruk. Sudah tertulis belum? Sudah tertulis. Di dunia nasibnya sudah tertulis. Dan juga di akhirat nasibnya sudah tertulis. Karena takdir itu artinya ketetapan. Ketetapan kita semua sudah ditulis dengan rinci.
Dari awalnya sampai akhirnya, nasib paling akhirnya sudah ditulis. Apa ya? Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, semua ketetapan itu ini tidak akan bisa berubah. Enggak. Yang ketiga, apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Mau yang baik, mau yang buruk. Yang taat, yang maksiat. Itu atas kehendak Allah. Bapak berdoa untuk anak atas kehendak Allah. Anak, kemudian doa bapak menurut bapak tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian anak itu tetap tidak saleh, anak itu tetap macal, maka itu atas kehendak Allah. Baik. Yang keempat. Pertama ilmu, yang kedua sudah tercatat, ya. Yang ketiga ketetapan itu tidak akan berubah. Yang ketiga kehendak. Kehendak ya. Yang keempat. Yang keempat ini ketetapan itu tidak akan berubah. Enggak. Yang keempat, semua yang terjadi di atas muka bumi dan alam semesta ini ciptaan Allah. Jadi ilmu, penulisan, kehendak, dan ciptaan. Dah? Baik. Orang tua berdoa, kemudian belum dikabulkan. Menurut si orang yang berdoa ini. Maka itu ciptaan Allah. Anaknya di dunia belum saleh, tapi nggak tahu kan akhirat apakah nasibnya. Maka itu atas ciptaan Allah. Baik. Kalau sudah dipahami itu, bagaimana menjawab pertanyaan Bapak tadi? Bahwa, Ustadz, saya sudah berdoa sebagai orang tua, tapi anaknya tetap macal, durhaka, tidak sholat, buka aurat, dan seterusnya. Maka, apa hubungannya dengan takdir? Tugas kita sebagai orang tua, terus berdoa. Terus menasihati. Terus membimbing. Jangan sampai kita kemudian mengambil ponis. Nah, ini anak kada kawa, sudah habis, sudah muntung bebuihan. Kada mungkin si Din akan bertobat. Pertanyaan paling mendasar, dari mana kita tahu? Makanya sering ulun katakan non pian, dan ulun alhamdulillah pian bertanya itu faedah bagi yang lain. Jangan pernah bosan, jangan pernah malu juga bertanya. Cuma kadang-kadang cara menjawab ulun seperti ini. Sebagian orang kadang-kadang belum paham gaya bicara ulun. Disangkani sangit padahal untuk memahamkan. Jadi yang mungkin menjadi yang sering ulun katakan kepada pian, jangan menghayal tentang takdir kita. Tetapi berbuatlah apa yang diridhoi oleh Allah, maka kita akan tahu takdir kita. Tugas kita sebagai orang tua terus mendoakan. Perbanyak sholat. Terutama berdoa untuk anak kepada Allah di dalam sholat. Saat sujud, saat duduk tasyahud, sebelum salam, berdoa kepada Allah. Itu tugas orang tua. Jangan kemudian kita memvonis, Ustadz saya sudah berdoa, tapi anak ini dia masih macal. Berarti doa saya belum dikabulkan. Dari mana tahunya? Nah, sebagian orang sering saya katakan, jangan menghayal dengan takdirmu. Tugas kita apa? Berbuat. Berbuat. Kalau perbuatan kita baik, itulah takdir kita. Taib Ustadz, berdoa sudah, tapi belum dikabulkan. Kata-kata belum dikabulkan itulah yang kadang membuat akhirnya kita berhenti berdoa.
Kemudian tadi ada perkataan pian yang menggelitik. Kita kan kada tahu takdirnya di akhirat. Iya. Makanya ulun jawab tadi, iya memang kada tahu kita. Kenapa? Karena memang bukan tugas kita untuk mengetahuinya. Tetapi ulun paham, apa maksud pian bersandar dengan kita kada tahu takdir kita di akhirat. Mungkin maksud pian, ya sudahlah itu urusan Allah di akhirat. Tugas kita sudah sebagai orang tua, menasihati sudah. Kemudian mendoakan sudah. Anaknya tetap wangal aja juga. Maka jawabannya, tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik, mengajarinya. Sedangkan takdir Allah di dunia ataupun di akhirat, maka Allah yang lebih tahu. Makanya pada saat itu, orang yang beriman dengan takdir dengan 4 tingkatan beriman tadi, dia akan sabar atas kehendak Allah. Dia akan tetap kokoh, tidak mudah patah semangat. Dia akan berbaik sangka kepada Allah. Karena yang merubah anaknya adalah siapa? Allah. Nah, saya pesan berkali-kali kepada semuanya, terkhusus pada yang bertanya, jangan berhayal dengan takdir kita. Tugas kita apa? Beramal, berbuat. Saya nanti gimana ya, anak ini di akhirat kayak apa? Bukan urusan kita itu. Urusan kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, sholat. Bahkan ada perkataan seorang salafus saleh, yaitu inni la azidu fi salati liwaladi. Aku benar-benar menambah sholatku untuk kepentingan anakku. Jadi perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat. Karena Allah, agar anak kita soleh. Agar anak kita soleh. Contoh misalkan, kita jangan menghayal tentang takdir seperti Nabi Nuh. Apa kurangnya Nabi Nuh? Rasul pertama, ulul azmi. Tapi dengan takdir Allah, anaknya belum beriman. Ya, anaknya belum beriman. Nabi Ibrahim, Khalilullah, suri tauladan. Beliau ini satu orang seperti satu umat. Apa maksudnya satu orang seperti inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Umat itu maksudnya semua orang mencontoh beliau. Maka tetapi bapaknya kafir. Ya. Maka pada saat itu disitulah kuasa Allah. Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan atas ciptaan Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Dan apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti konklusinya, ringkasannya apa Ustaz? Tugas kita sebagai manusia apa? Mengimani bahwa Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk. Sudah selesai itu tugas kita. Lalu tugas yang kedua, berbuat, beramal. Orang tua tugasnya menasihati anaknya, mendidik anaknya, mengajari anaknya, mendoakan anaknya, menjadi suri tauladan bagi anaknya, dan seterusnya. Ya, jangan kita berpikir di akhirat kayak apanya kena. Itu bukan tugas urusan kita. Urusan kita adalah saat ini, yaitu mengerjakan tugas kita. Nah, wallahu a'lam. Sekali lagi Bapak, khusus Bapak, jangan pernah bosan untuk bertanya. Saya pun insya Allah tidak akan pernah bosan untuk menjawab. Karena memang seperti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, innamas syifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah dengan bertanya. Malah ulun ragu-ragu yang ada betakon-betakon ini. Paham gak ada? Ya, tapi tadi Bapak kan paham.
bisa menyebutkan 4 tingkatan takdir.